Halo semuanya, di depan saya ada Infinix Note Edge dan saya ingin membahas semua personalisasi yang bisa kita terapkan pada layar utama dan tema, yang artinya saya ingin membicarakan tentang efek kedalaman yang bisa kita terapkan pada layar utama atau bagaimana cara membuat tema AI. Baiklah, jadi mari kita mulai dengan membuka pengaturan. Di sini mari kita gulir dan cari wallpaper dan personalisasi. Dan seperti yang bisa Anda lihat di sini, kita punya dua opsi yang ingin saya bahas hari ini. Jadi, generator tema AI dan efek kedalaman pada layar utama. Jadi, izinkan saya mulai dengan efek kedalaman pada layar utama karena menurut saya ini cukup menarik. Seperti yang bisa Anda lihat di sini kita punya pratinjau atau demo tentang bagaimana tampilan efek kedalaman ini. Jadi, jika kita menggunakan foto potret, perangkat kita akan secara otomatis memisahkan karakter dari latar belakang dan semacam menyembunyikan folder atau aplikasi di belakang orang tersebut. Sayangnya opsi ini hanya berfungsi untuk foto potret. Jadi hanya untuk manusia, nanti akan saya tunjukkan bagaimana hasilnya jika digunakan pada hewan. Di sini kita punya dua opsi yang berbeda. Kita bisa menggunakan wallpaper kedalaman sistem, yang artinya kita bisa memilih dari wallpaper yang sudah terpasang, atau kita bisa memilih foto kita sendiri, dan coba terapkan efek kedalaman perspektif ini. Jadi mari kita mulai dengan mengetuk potret custom, dan sebelum saya tunjukkan cara kerjanya, saya ingin memperlihatkan bagaimana hasilnya jika digunakan pada hewan. Di sini saya punya foto, saya tidak tahu apakah ini cougar, atau saya juga tidak yakin hewan apa ini. Namun setelah mengetuk foto tertentu, Anda akan melihat opsi efek kedalaman di pojok kanan bawah. Dan setelah mencoba menggunakannya, perangkat kita akan langsung menampilkan error bahwa gagal mengaktifkan depth of field. Dan di sini kita mendapatkan informasi bahwa tidak ada potret yang terdeteksi, silakan pilih foto yang sesuai dengan satu orang saja. Jadi sayangnya, fitur ini hanya berfungsi untuk manusia, bukan untuk hewan yang sejujurnya cukup disayangkan. Baiklah, jadi mari kita mulai lagi dengan mengetuk custom dan biarkan saya memilih opsi ini. Jadi mari kita ketuk pada wallpapernya. Tentu saja di sini kamu bisa memperbesar atau memperkecilnya. Kamu bisa mengubah posisi wallpaper dan menerapkannya sesuai keinginanmu. Saya rasa saya akan membiarkannya seperti ini mungkin. Tidak mungkin yang ini. Dan sekali lagi kita hanya perlu mengetuk efek kedalaman. Jadi cukup ketuk saja dan tunggu sampai perangkat kita menghasilkan perspektif ini. Dan sekarang kita bisa melihat pratinjaunya. Jadi sekali lagi, perangkat kita seperti memotong karakter tersebut, dan sekarang aplikasi-aplikasinya diletakkan di belakangnya. Tapi jelas kita masih bisa melihat jenis aplikasi apa itu. Jadi kita masih tahu apa yang kita ketuk. Jadi mari kita ketuk terapkan. Dan sekarang di sini kita mendapat informasi bahwa tata letak layar utama akan diubah sesuai dengan foto yang baru saja kita terapkan. Karena widgets dan aplikasi yang perlu diposisikan ulang dan digeser ke belakang secara berurutan, jadi pada dasarnya ini akan diaktifkan. Jadi cukup ketuk konfirmasi aktivasi, dan kita akan lihat seperti apa tampilannya di kehidupan nyata. Dan seperti yang bisa Anda lihat, beginilah tampilan halaman utama kita. Dan menurut saya ini benar-benar bagus, namun Anda bisa lihat bahwa entahlah, saya rasa ini hanya Anda tahu sendiri kan, kita hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru ini. Dengan tata letak ini dan dengan kenyataan bahwa ikon-ikon tersebut agak tersembunyi di belakang. Tapi seperti yang Anda lihat, semuanya masih terlihat jelas. Maksud saya masih bisa melihat apa yang ingin saya ketuk. Jadi di sini kita punya Facebook, di sini ada TikTok, dan sebagainya. Jadi sejujurnya saya sangat merekomendasikan untuk mencoba opsi ini karena memang bagus sekali. Tampilannya juga menarik pada dasarnya. Baiklah, jadi itu adalah personalisasi pertama yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Dan sekarang yang kedua, jadi izinkan saya kembali ke pengaturan. Di sini, dan saya tadi membicarakan tentang AI Theme Generator. Jadi mari kita berhenti sejenak. Pada dasarnya, Fanny di sini yang perlu kita lakukan adalah bersenang-senang dengan AI seperti yang tertulis di sini. Jadi kita bisa langsung memasukkan teks dan mendeskripsikan apa yang ingin kita tampilkan pada foto. Kita juga bisa menggunakan fitur image to image atau image to theme. Saya rasa saya akan menggunakan image to image dan mungkin juga text to image, jadi kita akan lihat bagaimana hasilnya. Jadi mari kita mulai dengan image to image. Pada dasarnya, sekarang setelah mengetuk opsi ini, Anda bisa memilih dari berbagai gaya.
Di sini kita punya beberapa pilihan unggulan seperti misalnya poster vintage, lukisan minyak, sketsa, colorful dream, dan lain-lain. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk potret seperti yang Anda lihat. Di sini kita juga punya pilihan kostum. Jadi, ya, dan ada juga hewan peliharaan lucu, yang artinya di bagian thumbnail ini kita akhirnya bisa menggunakan foto hewan peliharaan. Jadi, mari kita mulai dengan hewan peliharaan. Lalu kita akan coba dengan mungkin fitur unggulan. Dan setelah itu kita akan lanjut ke text to thumb. Jadi, ya mari kita mulai dengan yang ini dan mungkin juga komik. Saya harap ini akan berhasil. Jadi, biarkan saya pilih foto ini dan ketuk mulai menghasilkan. Dan pada dasarnya kamu perlu menunggu karena perangkatmu butuh waktu untuk menghasilkan semuanya. Tapi biar saya jeda videonya sebentar atau mungkin tidak karena ini hampir selesai. Dan seperti yang bisa kamu lihat, mungkin ini bukan contoh terbaik tapi tetap saja kamu bisa melihatnya. Ia juga mendeteksi hewan dan setidaknya mencoba untuk sedikit mengubahnya. Jadi di sini kamu bisa mengunduhnya. Di sini kamu juga saya rasa bisa menyegarkannya. Jadi regenerasi ulang. Hapus saja. Di sini saya tidak yakin itu apa. Oh, jadi oke. Oke. Dan kamu juga ingin langsung menggunakannya sebagai wallpaper. Jadi sekarang biar saya pergi ke bagian unggulan, mungkin saya pilih poster vintage. Kenapa tidak? Dan biar saya pilih lagi orang ini dan ketuk mulai menghasilkan. Ya, dan biar saya jeda sampai selesai. Baiklah, jadi di sini kita punya foto yang sudah dihasilkan. Yang ini benar-benar bagus. Saya rasa saya akan menyimpannya. Dan ya, seperti yang saya bilang, jika kamu bisa menggunakannya sebagai wallpaper. Dan tentunya kamu bisa memilih dari opsi lain yang tersedia. Saya rasa saya juga akan coba yang ini. Maksud saya, ya, ini benar-benar bagus. Baiklah, sekarang mari kita kembali dan saya juga akan coba fitur teks ke gambar. Oke, jadi mari kita ketuk teks ke gambar dan seperti yang bisa kamu lihat sebelumnya, kita hanya perlu memasukkan instruksi kita. Di sini kita bisa memilih gaya seperti intelligent, movie, ilustrasi, fotografi, game, dan cyberpunk misalnya. Jadi saya sudah menyiapkan prompt saya, katakanlah begitu, saya rasa saya ingin menghasilkan sesuatu seperti itu. Tentu saja jika kamu mau, kamu bisa menulis dengan bantuan AI. Jadi sekali lagi, kamu tidak harus melakukannya sendiri. Dan biarkan saya memilih mungkin fotografi. Ya. Dan setelah menentukan instruksi serta memilih gaya, kamu harus scroll ke bawah dan ketuk generate. Lalu biarkan perangkatmu menghasilkan fotonya. Dan hasilnya cukup bagus. Maksud saya ini sesuai dengan yang saya inginkan. Coba saya pilih gaya lain, mungkin ilustrasi. Dan sekarang silakan Anda ketuk tombol generate tersebut. Maksud saya adalah hasil ini benar-benar sudah sangat sesuai dengan apa yang saya inginkan selama ini. Jadi ya saya merasa puas. Sejujurnya saya sendiri adalah salah satu penggemar yang paling besar dari fitur depth effect yang ada pada bagian home screen ini. Bukan benar-benar penggemar AI Theme Generator, tapi saya percaya kalau kamu mau meluangkan waktu dan mencoba bersenang-senang dengan AI Theme Generator, kamu akan tahu kan menyempurnakan promptmu dan sebagainya, maka itu bisa menghasilkan pilihan-pilihan yang indah sekali. Oke, jadi itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan beri jempol ya.